Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang sambungan dari cetak skala besar kemarin. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke cetak skala kecil dan menengah, Bapak mau menjelaskan contoh-contoh dari apa saja yang bisa kita buat melalui cetak skala besar itu, dan bagaimana cara membuatnya di aplikasi CorelDRAW. Nah, jadi kita mulai aja. Untuk yang pertama kemarin kan spanduk. Nah, spanduk itu kemarin media informasi cetak yang terbuat dari bahan atau cetak khusus spanduk. Biasanya bahannya kan ProLite, kemarin sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, spanduk itu biasanya formatnya memanjang ke samping atau landscape. Kemudian, spanduk itu biasanya ditempatkan dengan cara digantung atau dibentangkan di tempat yang mudah dijangkau oleh target pasar. Target pasar ini siapa? Target pasar ini adalah yang diinginkan oleh orang yang memasang spanduk untuk melihatnya. Misalnya spanduk yang dipasang oleh pemerintah untuk masyarakat, biasanya isinya pesan layanan masyarakat. Misalnya anggap aja kayak dilarang merokok atau peringatan penggunaan narkoba, seperti itu. Atau yang sering kita lihat zaman sekarang adalah protokol kesehatan. Nah, itu spanduk-spanduk seperti itu digunakan oleh pemerintah untuk mencapai target pasarnya, yaitu masyarakat. Nah, kemudian dengan menggunakan spanduk diharapkan orang yang memasangnya dapat memberi informasi yang dibutuhkan kepada orang-orang secara umum. Maksudnya secara umum ini adalah penggunaan spanduk ini untuk dilihat oleh masyarakat umum, bukan masyarakat khusus. Masyarakat umum itu anggap aja kayak masyarakat biasa seperti kita. Karena kalau masyarakat khusus itu biasanya tidak menggunakan spanduk, tapi menggunakan yang lebih privasi atau lebih ditujukan oleh orang-orang tertentu. Misalnya aja kayak undangan. Nah, undangan itu ditujukan untuk orang-orang tertentu saja. Anggap aja kayak kita misalnya ada yang melaksanakan resepsi pernikahan. Nah, umumnya untuk resepsi pernikahan itu untuk mengundang tamu menggunakan undangan, bukan menggunakan spanduk. Kenapa? Karena undangan ini sifatnya khusus, sedangkan spanduk itu sifatnya umum. Nah, seperti itu contohnya. Jadi kalau spanduk itu lebih secara umum. Misalnya spanduk biasanya berisi informasi tentang acara tertentu. Ini misalnya acara, anggap aja kayak acara reuni. Nah, acara reuni kalau kita pakai undangan mungkin tidak terjangkau semuanya. Tapi kalau pakai spanduk ini bisa terjangkau lebih luas. Undangan acara umum misalnya pemilu. Pemilu biasanya dilaksanakan secara serentak dan secara menyeluruh. Jadi semua masyarakat biasanya wajib mengikuti pemilu. Iklan, kemudian layanan masyarakat maupun peringatan serta pengumuman tertentu. Nah, itu kemarin tentang apa saja isi dari atau tujuan dari membuat sebuah spanduk. Nah, kemudian yang akan kita pelajari hari ini adalah strukturnya. Struktur dasar spanduk. Nah, kalau struktur dasar spanduk itu adalah hal yang harus ada dalam sebuah spanduk. Jadi struktur ini, spanduk itu biasanya terdiri atas apa? Nah, yang pertama harus ditentukan adalah ukuran. Sebelum kita membuat sebuah desain, sebaiknya kita mengetahui ukuran dari desain tersebut. Nah, jadi kalau kita membuat sebuah desain tanpa mengetahui ukurannya, itu kemungkinan akan terjadi kesalahan, karena berangkat dari ukuran, layout dari spanduk ini akan kita tentukan. Jadi sebuah desain kalau kita tanpa mengetahui ukurannya, kita akan kesulitan membuat layoutnya. Kemudian kita bisa menentukan backgroundnya, mau warna apa. Nah, warna background atau warna latar itu biasanya ditentukan oleh tema spanduk, meskipun tidak sepenuhnya seperti itu, tapi biasanya tidak warna backgroundnya tidak akan jauh dari temanya. Tema itu nanti akan kita bagi menjadi seperti ini. Jadi judul adalah kalimat utama yang akan menarik perhatian. Ini sifatnya wajib. Spanduk itu karena bersifat pengumuman, maka kita wajib membuat sebuah judul. Kemudian ada subjudul, itu memberi keterangan pada judul dan sifatnya opsional atau tidak wajib. Cuma jika yang ingin membuat spanduk itu mau ada subjudul, maka sifatnya menjadi wajib di sini. Karena ini tergantung dari permintaan orang yang membuat. Isi adalah apa yang mau kita jelaskan dalam sebuah spanduk. Pesan apa yang mau disampaikan. Nah, ini juga sifatnya opsional. Jika tidak ada isinya, jika tidak ada permintaan untuk isi, tidak apa-apa. Tapi jika ada permintaan, maka sifatnya wajib. Kemudian ada tambahan. Ini tambahan bisa berupa logo, foto, sponsor atau ornamen dan yang lain-lain. Nah, jadi misalnya ada spanduk yang memerlukan foto, maka akan ada kita taruh foto, atau ada yang memerlukan logo, kita taruh juga logo, atau sponsor. Misalnya kayak logo-logo sponsornya, atau ornamen biasanya untuk pelengkap aja. Nah, jadi ini adalah struktur dasarnya yang biasanya ada. Kemudian kita coba dulu Bapak beri contoh.
Nah, di sini Bapak udah punya, kita buat file baru dulu. Nah, untuk perhatian untuk membuat spanduk itu biasanya Bapak menggunakan skala. Kenapa pakai skala? Karena skala ini karena kita tahu spanduk itu adalah cetak ukuran besar. Kalau kita menggunakan ukuran asli dan perangkat kalian kurang memadai atau kurang kuat, biasanya kalau kita menggunakan ukuran asli, maka kerjanya akan lebih berat komputernya. Anggapnya kita membuat spanduk dengan ukuran 3 meter panjang kali 1 meter lebar. Nah, kalau kita membuat ini dengan ukuran sebenarnya, di sini di CorelDRAW kita bisa pakai cm atau meter. Kita pakai cm, maka 3 meter ini artinya adalah 300. 1 meter ini adalah 100. Nah, ini akan menjadi sangat besar. Dan kalau komputer kalian kurang memadai kekuatannya, maka akan menjadi berat. Kerjanya akan menjadi lambat. Nah, itulah kenapa Bapak menggunakan skala. Skalanya yang Bapak gunakan adalah 1:10. Artinya dalam ukuran 300 cm kali 100 cm ini, kita akan bagi menjadi 10. Jadi kita akan bagi menjadi 30 kali 10. Nah, jadi kita akan buat ukurannya segini aja dulu. 30 kali 10. Nah, itu ukurannya cuma 1/10 dari ukuran asli dari spanduknya. Kenapa Bapak menggunakan skala? Karena kerjanya akan lebih ringan. Kemudian itulah kelebihan dari aplikasi berbasis vektor, misalnya CorelDRAW atau Illustrator. Jika kita menggunakan skala, kita bisa kerja lebih ringan dan nanti hasil outputnya juga akan bisa kita atur. Jadi nanti memang pas saat kita mengedit ukurannya cuma 30 kali 10. Nanti saat kita export atau kita buat menjadi file cetak, kita bisa ubah ukurannya menjadi segini tanpa kita harus membuat filenya menjadi pecah atau menjadi buram. Karena kalau desain berbasis vektor, mereka tidak akan membuat yang namanya bitmap sebelum kita jadikan gambar tersebut bitmap. Berbeda halnya kalau kita menggunakan aplikasi Photoshop yang memang basisnya adalah bitmap. Kalau kalian menggunakan skala lebih dulu, kalian ketika export pun akan membuatnya menjadi ukuran asli, gambarnya akan menjadi buram karena mereka sudah membuatnya sebagai format bitmap terlebih dahulu. Nah, jadi itulah kelebihan kita menggunakan aplikasi berbasis vektor untuk desain. Karena nanti kalau kalian magang di percetakan, ada beberapa percetakan yang menggunakan aplikasi berbasis bitmap untuk membuat desain-desain skala besar seperti ini. Nah, kalau mereka membuatnya seperti itu karena mereka sudah yakin komputernya kuat. Nah, ini catatannya tadi. Jadi kalau komputernya yakin kuat untuk membuat desain tanpa skala, ya tidak apa-apa. Tapi kalau komputernya bisa ada resiko berat untuk membuat desainnya, sebaiknya kita menggunakan skala. Nah, seperti itu. Nah, jadi tadi kita sudah menentukan ukuran. Misalnya Bapak mau membuat spanduk dengan ukuran 3 meter kali 1 meter. Kita ubah menjadi 30 kali 10 cm. Skala 1/10. Nah, kemudian kita sudah membuat ukuran. Ini Bapak klik 2 kali di kotak, itu akan menjadi latar belakang. Ini akan menjadi latar belakang kita. Kita bisa beri warna. Nah, ini sudah bisa diberi warna. Jadi cara membuat kotak itu tadi adalah di tool kotak ini, diklik 2 kali. Nah, itu akan menjadi latar belakang. Nah, kalian sudah bisa membuat latar belakang di spanduk ini. Kemudian kita menentukan judul. Kita anggap jika kita udah tahu spanduk ini untuk apa. Nah, kita udah tahu spanduk ini untuk apa. Jadi kita udah tahu tema dari spanduk ini mau membuat apa. Anggap aja Bapak mau membuat spanduk orang jualan, misalnya jualan makanan. Anggap seperti ini, warung Aisyah misalnya namanya. Kemudian ini adalah judul. Judul ini menentukan, judulnya akan menjelaskan apa tema utama dari spanduk kita. Karena ini adalah spanduk jualan, kita beri nama dari nama tempat jualannya. Kemudian yang kedua tadi adalah subjudul. Subjudul ini tidak wajib. Misalnya seperti warung ini tidak perlu subjudul. Kalau mau memberi subjudul pun bisa kita beri penjelasan sedikit. Menjual berbagai
bukan menjual, menyediakan berbagai makanan khas Banjar. Nah, ini bisa disebut sebagai subjudul. Kemudian isi dari spanduk ini apa? Deskripsi pesan yang ingin disampaikan. Biasanya spanduk warung ini deskripsinya adalah produk apa saja yang mereka sediakan. Misalnya makanan. Kita bisa beri menu, misalnya nasi sop, soto, ketupat kandangan, rawon. Nah, seperti itu misalnya. Kemudian bisa kita beri juga menu untuk minumannya. Minuman, TS, kopi, susu, dan sirup misalnya. Nah, di sini kalian lihat, kadang-kadang kalau kita ngetik teh itu langsung otomatis menjadi de. Nah, ini Bapak akan coba cari settingnya. Ada di setting di sini. Kita coba, ini di text, di spelling, perform automatic spell checking ini dihilangkan, atau di quick correct. Kita coba. Ya, kayaknya nggak ada. Kita coba ini dulu di OK. Sekarang Bapak akan menulis teh. Oh, masih. Ternyata bukan yang itu. Oh, yang ini. Kita coba di quick correct, replace text while typing. Kita coba. Nah, betul. Ternyata di bagian option ada di text, di quick correct, kemudian replace text while typing ini dihilangkan centangnya. Nah, maka tidak akan berubah karena itu memang sudah bawaan dari sana. Nah, ini kita udah dapat background, judul, subjudul, isi. Nah, kita tinggal tambahkan seperti ini. Kita mau menambahkan ornamen, sponsor, logo, atau foto. Biasanya untuk yang jualan seperti ini kita cukup tambahkan foto-foto aja. Nah, ini Bapak sudah mendapatkan gambar. Contoh aja, kita buat 2 buah gambar. Di sini ada gambar. Nah, misalnya gambar nasi sop dan juga nasi rawon seperti ini. Kemudian kita bisa memberikan keterangan-keterangan lain, misalnya jika warung itu misalnya terima pesanan. Kita bisa beri nomor HP. Nah, kita bisa beri nomor HP seperti itu. Nah, jika permintaan orang cukup seperti itu saja, kita bisa anggap desain dasarnya adalah desain dasar dari spanduk ini sudah selesai. Jadi di kelas 10 itu sudah ada penjelasan tentang 3 langkah membuat sebuah desain. Misalnya desain itu berawal dari yang namanya Bapak tulis di sini, draft. Draft itu adalah ide awal dalam pembuatan sebuah desain. Kita membuat draft, anggap aja draft itu adalah konsep yang ditulis orang melalui sebuah kertas. Kemudian setelah di draft kita membuat purwarupa atau prototip. Nah, prototipe desain itu seperti ini misalnya. Kita udah beri background, udah ada ukuran, kita beri tulisan, kita beri penjelasannya apa, kita beri yang lain-lain, misalnya gambarnya atau keterangannya. Nah, ini adalah prototipe. Kemudian kita bisa memberikan menyempurnakan desain itu agar menjadi siap cetak. Menyempurnakan desain. Menyempurnakan itu seperti apa? Kita bisa membuat latar belakang atau backgroundnya menjadi lebih indah, lebih bagus. Misalnya kita punya beberapa warna latar belakang dari internet. Anggap aja orangnya mau minta latar belakang dengan warna hijau. Anggapnya seperti itu misalnya.
Nah, Bapak bisa cari stok latar belakang misalnya. Kita cari yang warna hijau sesuai kehendak orangnya, sesuai kehendak pemesan. Nah, jadi untuk yang seperti ini kita berikan antara desain, kreativitas kita sendiri dan juga menyesuaikan permintaan orang-orang. Nah, di sini Bapak punya warna latar belakang hijau seperti ini, misalnya orangnya suka seperti ini, kita bisa gunakan. Kita cukup power clip, kemudian kita sesuaikan ukurannya. Nah, kalau Bapak tidak pernah membuat desain dengan cara ditarik seperti ini, karena itu akan merusak proporsi dari gambarnya. Jadi Bapak biasanya cukup menarik pojoknya saja. Nah, jadi dengan catatan beberapa bagian gambar akan terpotong. Nah, seperti itu. Itu kita menggunakan latar, kemudian kita lanjut menentukan warna dan huruf. Warna pada spanduk harus mudah dibaca dan juga harus jelas. Kemudian ada 3 jenis warna, ada warna highlight, ada warna midtone, dan ada warna shadow. Kemarin sudah Bapak jelaskan belum? Ada 3 jenis warna, misalnya kita menggunakan ini adalah warna midtone. Nah, ini adalah warna midtone. Di atas dan di bawahnya itu ada warna highlight dan shadow. Bapak akan menggunakan warna putih yang sudah Bapak beri transparansi sebesar 50%. Nah, warna highlight adalah warna yang mengandung warna putih. Highlight. Kemudian warna shadow adalah warna yang mengandung warna hitam. Di sini Bapak punya 50% warna putih. Jika warna putih ini Bapak taruh ke warna merah yang ini, nah dia akan berubah menjadi merah muda. Ini adalah warna highlight dari warna merah ini. Kemudian Bapak juga punya warna Bapak juga punya warna hitam. Nah, ini kita beri warna hitam 50%. Kemudian kita taruh di bagian warna merah. Nah, ini akan menjadi yang namanya warna shadow dari warna merah ini. Nah, kita baca lagi. Warna gelap atau shadow tidak boleh bertemu secara langsung dengan warna gelap juga. Nah, jadi kita membuat warna shadow seperti ini. Kemudian Bapak ingin menggunakan huruf juga dengan warna shadow atau warna gelap. Warna gelap ini misalnya warna biru tua. Nah, tulisannya akan menjadi tidak bisa dibaca atau susah dibaca. Ini akan menyulitkan pesannya untuk tersampaikan. Jadi warna gelap tidak boleh bertemu dengan warna gelap secara langsung, namun boleh dicampur dengan warna netral atau warna terang. Begitu juga sebaliknya. Jika kita menggunakan warna terang di warna highlight untuk tulisannya, maka ini akan susah untuk dibaca. Nah, jadi yang paling pas adalah menggunakan warna highlight adalah untuk tulisan bisa digunakan di background dengan warna shadow, atau sebaliknya tulisan warna shadow bisa digunakan di background warna highlight. Jadi backgroundnya terang dengan tulisan gelap atau background gelap dengan tulisan terang. Nah, itu rumusnya. Bagaimana kalau midtone, Mbak? Kalau midtone kita bisa coba, kalau menggunakan warna highlight bisa terlihat, maka tidak apa-apa. Nah, kalau bagaimana juga kalau orang ini misalnya meminta warnanya highlight tapi tulisannya juga warna highlight. Nah, itu tadi kita bisa menggunakan dicampur dengan warna netral atau midtone, atau juga bisa dicampur dengan warna shadow. Ini tulisannya backgroundnya berwarna terang, tulisannya warna terang. Kita bisa memberikan outline pada tulisan ini. Nah, outline-nya dengan warna gelap, maka akan menghasilkan tulisan yang lebih jelas. Seperti itu juga di sini. Kita bisa menggunakan warna gelap dan Bapak beri highlight, beri outline dengan warna yang terang. Nah, tulisannya akan terlihat lebih jelas. Itu adalah alternatif jika kita menggunakan background terang dan tulisan terang. Nah, kita kembali ke spanduk kita. Bapak akan menggunakan font yang, karena ini bukan spanduk resmi, kita bisa menggunakan font yang agak santai. Bapak akan menggunakan font yang agak santai. Bapak akan mencari yang agak tumpul, font yang agak tumpul.
Nah, seperti itu boleh misalnya. Tapi kita harus kembali mempertanyakan apakah tulisan ini mudah dibaca. Nah, itu yang penting. Yang terpenting adalah tulisan itu mudah dibaca atau tidak, dan pesannya tersampaikan atau tidak. Nah, jadi dalam menentukan sebuah desain, hal tersebut harus dipertimbangkan. Nah, ini boleh. Fontnya agak santai karena agak tumpul. Kemudian untuk warna, karena latarnya berwarna agak terang, kita boleh menggunakan warna agak gelap untuk tulisannya. Nah, sekarang untuk mengatur hal itu tergantung kreativitas masing-masing. Di sini ada beberapa bagian warna gelap, jadi Bapak akan menggunakan outline. Nah, di sini adalah letak proses kreatif kita berjalan. Nah, Bapak akan menggunakan outline dengan warna terang untuk membuat tulisannya terlihat lebih jelas. Nah, seperti itu sudah boleh. Jadi, untuk membuat sebuah desain seperti itu sudah cukup. Kita bisa, kecuali ada permintaan lain dari orang, kita bisa turuti sesuai kemampuan kita. Kemudian, bagaimana caranya membuat desain ini menjadi ukuran aslinya 300 x 100. Sekarang kita bisa blok bagian sini, bagian di ruang kerja. Ruang kerja itu adalah kotak yang putih ini. Nah, kita blok bagian yang ruang kerja ini semuanya. Jangan sampai tidak diblok, karena kalau tidak diblok, bagian yang ini juga akan masuk ke dalam hasil akhir. Kita membuat bagian yang diblok ini aja. Kemudian kita file, export. Nah, kemudian setelah diekspor, kita tentukan tempatnya. Jangan lupa untuk menentukan tempat, karena kadang-kadang kita lupa tempatnya di mana. Kemudian kita beri nama spanduk. Untuk formatnya langsung JPG saja, JPG bitmap. Dicentang tulisan selected only. Jangan sampai tidak dicentang, ini harus dicentang. Kemudian kita export. Nah, kita di sini menentukan format warna. Ini boleh pakai RGB, boleh pakai CMYK. Cuma biasanya untuk percetakan mereka menggunakan CMYK. Di sini Bapak mau beri contoh pakai RGB aja, karena ini adalah untuk Bapak siarkan ke kalian. Kalau disiarkan, maka warnanya lebih bagus pakai RGB. Tapi kalau untuk dicetak, gunakan warna CMYK. Asal jangan gunakan warna grayscale, nanti warnanya akan jadi hitam putih. Nah, di sini adalah letak kita membuat ukuran aslinya di bagian transformation. Diklik transformation. Di sini unitnya tetap cm. Kemudian resolusinya ini adalah tergantung dari seberapa kuat RAM kalian. Yang jelas untuk spanduk ukuran 3 meter, resolusi jangan kurang dari 100. Sekarang Bapak letakkan resolusinya 100 saja. Nah, di sini kita bisa ubah ukuran aslinya. 30 cm kita ubah menjadi 300. Nah, ini dicentang, pastikan maintain aspek ratio dicentang. Kita cukup klik sekali di sini. Nah, akan menjadi 300 x 100. Yang koma ini nggak usah dihitung. Kemudian kita oke. Nah, itu udah. Kita lihat. Nah, ini ada file spanduknya. Kemudian kita coba tarik ke Corel kembali. Nah, ukurannya sudah sangat besar. Ukurannya sudah sesuai dengan ukuran aslinya. Ini 300, ini 299,999, ini adalah 300 kali 100. Nah, ukurannya sudah sama persis dengan ukuran aslinya. Jadi dengan kata lain, desain ini sudah bisa dibilang siap cetak. Kenapa? Karena kita sudah menggunakan ukuran font yang pas untuk dicetak. Jika ukurannya tidak kita ubah, tidak kita jadikan ukuran asli, maka nantinya spanduk ini akan pecah saat dicetak. Pikselnya akan keluar banyak sekali. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah contoh untuk membuat sebuah desain spanduk. Sekarang Bapak akan perlihatkan desain-desain spanduk yang sudah pernah Bapak buat, yang dari sekolah aja. Nah, seperti ini misalnya. Ini adalah desain tentang layanan masyarakat. Jadi di sini ada pesan yang mau disampaikan adalah bagaimana caranya mencegah corona. Nah, kalau tidak salah ini kemarin spanduk perintah dari gubernur. Jadi semua instansi wajib menggunakan spanduk ini. Nah, di sini ada pesannya, ada judul, ada keterangannya, ada isinya, kemudian juga ada foto dan ada logo. Nah, kita lihat contoh lain. Nah, ini spanduk tentang Hari Kemerdekaan Indonesia. Di sini ada beberapa, ada ornamen. Ini kemarin ornamen yang secara nasional dibagikan.
Jadi hampir satu Indonesia kalau spanduk tentang Dirgahayu ada ornamen ini, ada foto, ada logo, ada foto, dan juga ada judul. Judulnya Dirgahayu Indonesia. Kemudian pesannya adalah disiplin protokol, ini sampai bawah, ini pesannya. Ada foto dan ada logo. Kemudian kita cari contoh lain lagi. Nah, ini adalah spanduk tentang acara. Kalau yang tadi ini adalah spanduk tentang peringatan, ini tentang acara. Acaranya apa? In-house training dan yang lain-lain. Ini adalah judul dan ini ada keterangan tanggal. Kemudian juga ada logo. Kita cari lagi. Nah, ini ada spanduk lagi tentang acara. Formatnya sama seperti tadi. Latar belakangnya itu menunjukkan atau mempresentasikan tentang acara apa yang sedang berlangsung. Kemudian kita menggunakan logo dan juga ada keterangan tanggal. Nah, di sini juga ada spanduk tentang penerimaan siswa baru. Nah, di sini judulnya Bapak taruh di bagian sini, di bagian kiri. Jadi layout yang Bapak gunakan tidak mesti dari atas ke bawah, kita juga bisa menggunakan layout dari kiri ke kanan, tergantung dari keperluan. Di sini Bapak menggunakan logo sekolah, kemudian di sini juga ada logo SMK bisa dan juga logo pemerintah Provinsi Kalsel. Nah, sisanya di sini adalah keterangan atau yang ingin disampaikan melalui sebuah spanduk ini. Nah, jadi penempatan atau layout dari sebuah spanduk itu tergantung kita dan permintaan orang. Kadang-kadang orang juga sudah punya format tersendiri atau layout tersendiri, kita tinggal mengikuti dengan cara membuat desain tersebut. Nah, itu adalah contoh cara pembuatan sebuah spanduk. Nah, jadi untuk video kali ini kayaknya cukup dulu. Untuk video berikutnya adalah bagaimana membuat sebuah desain skala kecil dan menengah. Nah, untuk yang saat ini cukup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.